Baik, perkenalkan nama saya David Pasca. Kali ini saya akan buat steganografi di sini dengan menggunakan Python akan menyisipkan pesan tersembunyi pada gambar. Di sini saya menggunakan bahasa Python. Di sini um, ada pip install pillow ini untuk gambar dan fill itu untuk import gambar. Nah, di sini ada fungsi-fungsi tersendiri. Di sini ada jadi kalau akan mengubah dari teks akan ke biner. Nah, di sini kita akan mengubah setiap pesan ke dalam biner lalu disisipkan ke dalam gambar karena um, apa di gambar itu tidak mengenal istilahnya apa ya istilahnya huruf gitu. Mereka hanya bisa mengenal angka gitu. Untuk misalnya kalau di misalnya dalam warna dalam RGB itu bisa ada red, green, blue. Itu punya channelnya masing-masing dari 0 sampai 200 itu punya 3 channel. Di sini kita akan menyisipkan ke dalam dalam situ dalam satu gambar yang gambar berwarna itu RGB. Di sini kita akan mengubahkan string ini fungsi itu ditekan join menjadikan dia jadi tipikal biner dan ini binary untuk teks. Ini fungsi untuk mengembalikan dari apa ke dalam uh, teks kembali. Nah, ini teknik penyisipannya di sini ada variabelnya input image, ada foto dan juga message. Jadi dari fungsi hide message ini ada image open, ada gambar, lalu ada encoded di sini img copy. Kita akan variabel dari img dan mengcopy gitu. Ini fungsi untuk copy gambar dari image. Lalu kita masukkan ke variabel encoded. Ada width juga itu the height juga sama dengan juga image size atau dari size. Nah, binary di sini juga mengambil fungsi dari text to binary dan di sini ngambil ke dalam message di sini masukkan ke message ke dalam fungsi text to binary. Nah, sudah bisa. Saya juga ambil dari len atau fungsi len di Python gitu, panjang dari binary. Kita akan tambahkan juga 30 bit di depan untuk panjangnya gitu, untuk menambahkan panjang juga. Jadi ada fungsi juga kalau misalnya fungsi itu terlalu banyak lebih dari width panjangnya gitu, misalnya huruf ataupun yang kita akan nyisipkan itu karena dia kan ke binar itu bisa satu huruf saja itu bisa 8 8 bit gitu satu huruf itu banyak toh. Nah, kalau dia melebihi dari panjang dari satu gambar dikali height dikali 3 juga ya maka akan muncul error di sini yaitu pesan terlalu panjang untuk gambar ini. Artinya kalau misalnya gambarnya terlalu kecil lalu tapi pesannya yang disisipkan juga lebih banyak gitu kan dia akan kubah binar itu ya itu misalnya pixel dari gambar itu terlalu kecil. Dan di sini kita lihat sini ada data indeks juga. Nah, dia akan fungsinya adalah mengambil binar dan terakhir. Ini mengambil fungsi dari steganography metode yang mengambil bit yang terakhir supaya tidak terlalu terlihat gitu jika ada perubahannya. Jadi hanya bit terakhir ada akan perubahan yaitu bit satu atau nol gitu. Karena akan ubah dia nilai ke dalam ASCII ke bit itu 1010. Nah, kita kan pakai fungsi yang itu. Tetapi programnya seperti ini. Lihat itu ada encoded, ada ini juga. Ada juga fungsi juga dari extract image dari stego image itu variabel image. Itu kita open stego image juga, ada sama juga image size dari img width dan satu ini mengambil dari terakhir itu sama itu juga extract. Tetapi ini untuk mengambil tadi kan penyisipan ini bakal mengekstrak atau mengambil yang sudah disisipkan tadi. Jadi ini program untuk membaca yang di terakhir akan diambil lalu diubah yang 30 akan masuk ke binary to text artinya bakal kembali dari message bits menggunakan message bits di sini variabel yang diambil tadi di sini akan dikembalikan ke fungsi binary to text di sini binary to text ini binary di sini. Nah, ini akan mengembalikan ke
fungsi string dari biner itu. String biner menjadi teks, artinya string menjadi huruf kembali. Nah, setelah itu ini begini, dan ini tinggal buat gambar aja. Di sini kita bisa buat satu warna. Kita bisa simpan ke dalam bentuk JPEG atau PNG. Kita bisa buat gambar di sini dengan kode. Nah, kita menggunakan kode. Itu kan menggunakan pesan rahasia di sini. Kita hide di sini message, buat dua gambar maksudnya, dan juga pesan rahasianya di sekitar sini juga sini. Lalu kita akan ngambil um, dari strat itu message, itu struct dari struct message itu gambar stegano baru. Kita ngambil ya. Ya di hide message, kayaknya di hide message ini nanti di hide message ini yang bakal akan ditaruh gitu setiap setiap apa terakhir akan diput gitu. Setiap apa bit terakhir akan ditaruh pesan gitu, ataupun satu pesan yang sudah jadi biner gitu, atau yaitu jadi menaruh informasi di belakang bit gitu. Setelah itu kan tidak akan kelihatan karena mengambil di belakang terakhir bit dari misalnya warnanya 200, nah diubah ke biner itu bisa 110. Di terakhir itu yang kita ubah 1 atau 0 kecil gitu, tidak kelihatan. Kita jalankan saja ini. Gak lama. Nah, ini sudah terdownload ya. Tekan baru. Nah, bayangkan kalau misalnya menggunakan file yang bukan Stegano itu. Kita lihat. Kita sejalan. Kita akan browse. Ini fungsi untuk membaca kalau misalnya ada steganografi yang disimpan itu akan ditranslate. Misalnya gambar mana-mana saja ya. Di sini gambar saja. Kita akan buka. Load. Sini tidak ada ya, karena tidak file mungkin di gambar tidak didukung proyeksi. Oke, coba kita ulang lagi. Nah, jadi gambar dari image tersebut tidak mengandung pesan tersembunyi di ekstrak. Nah, bagaimana yang tadi kita download ini? Yang di sini gambar stego baru yang sudah di download. Bagaimana gambar stego itu ini kita ekstrak ya. Kita lihat apakah terbaca. Ya, terbaca kan di sini. Bahkan bahwa pesan ada rahasia Google Colab. Gitu. Nah, itu dia bakal mengembalikan software fungsi dari setelah dipunyakan penyisipan. Ini tidak balik lagi karena ini ada fungsi yang lain yang mungkin ya itu dia kadang dia error juga itu untuk mengembalikan lagi ini fungsinya, tapi ini lebih ke upload. Ini yang gambar tadi kita sudah sisipkan gambarnya, ini codingnya seperti ini. Itu untuk penyisipan, ya melakukan penyisipan steganografi ke dalam gambar tersebut. Ini menyisipkan satu pesan ke dalam situ. Ya, sekian mungkin dari presentasi saya. Terima kasih. Nah, ya kalau lihat apakah file yang tadi kan, apakah bisa dibuka? Bisa, ya bisa dibuka. Jadi di itu, tapi dia ada pesan penyisipan semua di sini. Kan berarti dia tidak bisa dibuka. Ini bisa dibuka, tapi sudah tersisip pesan di sini. Ini nggak kelihatan ya. Ini di pesan nggak terlalu kelihatan karena disisipkan ini setiap pixel. Jadi paling perubahannya kecil banget gitu ya. Mungkin berapa ini dia punya
Tapi ya dibilang kita sih kasih sisipkan ya berapa lah sekitar di sini kita bisa lihat di bagian formasi di sini 100 kali 100 ya. 100 kali 100 pixel gitu. 100 100 ya gitulah sekitar begitu 100 pixel kita sisipkan setiap satu pixel gitu. Itu channel setiap satu channel itu RGB. Maka kita akan sisipkan pesannya di dalam tiga channel itu akan disisipkan gitu. Nah gitu. Kalian bisa mungkin gambar ini kalaupun kalau ini pun bisa itu kalian juga bisa cari apa aplikasi yang lain yang bisa ngebaca kalau ini ada benar-benar steganografi. Kalau coba kalian mau pecahkan ya ini gambar ini ada steganografi atau tidak ya dipersilakan sih ini ya filenya ini gitu kalau kalian mau mencarinya gitu. Pesan tersembunyi dari gambar ini gitu. Ya sekitar begitulah. Kalau misalnya mau mengambil gambar yang mau memecahkan misalnya satu gambar. Nah, segitu sih. Ya lo beda lah kalau misalnya kalian buka yang itu, kalau pecahkannya itu, lalu coba kalian pecahkan yang lain ya bisa. Kalian bisa pecahkan juga kalau mau yang gambar-gambar lain paling nggak ketemu. Pasti yang ketemu bakal itu, bukan yang gambar-gambar kayak gini. Saya coba contoh saya bukakan gitu. Gak bakal jadi. Ya bisa ini. Atau kalau kalian mau coba ya bisa ya pakai algoritma saya punya juga sebenarnya sih. Hanya pakai gambar original. Contoh ini juga. Gambar original ini gambar apa ya? Oke, ini gak ada gambar. Coba cari yang ada gambar. Sebelum aduh salah tekan. Tekan keluar. Tuh, bentar ada masalah teknis. Nah, lihat di sini. Toh, sore ini ada kita coba cari gambar lain. Sayang karena kita belum buat sebagus. Jadi pada ini ya. Yang lihat cari gambar-gambar yang lain juga bisa. Terus ada gambar misi deh. Atau inilah. Kayaknya nggak support kalau yang JPEG kan. Uh, banyak ya. Ini kebaca tapi nggak kebaca apa-apa gitu kan dia membaca yang malah kebuka yang aneh-aneh gitu ya. Ini punya berarti algoritma yang saya punya sih ini bisa ngedeteksi apa gambar apa saja gitu. Algoritma ini bisa ngedeteksi algoritma apa saja, tulisan apa gitu seperti itu. Kayaknya yang ini, kayaknya ada yang Messi deh. Gambar Messi, gambar Messi. Cukup Messi. Nah, ini Lionel Messi 69. Lihat ya. Waduh, kenapa dia bisa baca? Tapi sama, tidak ketemu apa-apa di sini. Meskipun di sini dia nggak ketemu apa-apa sih. Kayaknya karena file JPEG. Coba kita coba cari yang file bukan JPEG berbasis PNG. Yang mana yang gambar-gambar PNG? Ini kayak yang PNG. Kenapa? Oh ini JPEG juga. Kalau yang JPEG pasti ada. Tapi kalau dia berbasis PNG
karena punya berbeda ini. Kita harus cari yang PNG. Ya dapat sih, tapi tidak sesuai kan. Nggak dapat. Kayak beda kan kalau misalnya kita buka yang kayak kalau buka yang misalnya yang saya buat ini seganografi, maka kan kebuka dia di sini. Dapat pesan rasi ya gitu. Kalaupun dapat tapi ya karena mungkin beda file ya, kemungkinan besar ini juga bisa yang berbasis PNG karena saya juga menyimpan ke file tipikal PNG. Kalau saya coba cari foto-foto yang berbasis PNG mungkin. PNG kah ini yang tidak yang ini mesti JPG. Kayaknya kita lihat sih kalau dia work. Nah ini kan dia jadi gak kebaca ini. Hal yang berbasis saya taruh di dokumen. Contoh yang dokumen saja. Ini mesti berbasis bukan berbasis ini. Ini yang screenshot ke sini harusnya sih berbasis PNG mereka. Nah ini nggak bisa dibuka ini. Sisi kelemahannya ya kadang akan error ini kalau saya buka. Ini berbasis PNG tapi filenya di tempat lain kayak gitu. Coba kita lihat sih kalau dia bisa. Nah, kan tidak terlalu banyak value di ini. Karena gitulah. Kayaknya kita gitu sih. Kalau bisa dibuka cuma yang agak susah untuk cari yang berbasis yang sama lah ya. Tadi kan sudah dicoba toh. Ya, WhatsApp ya. Ini PNG kah? Ini juga JPEG harusnya kalau dibuka ini bisa juga ini kebuka ini. Intinya di PNG sih cuman ya ini dia error ini. Tapi tidak akan ketemu karena saya tidak melakukan pengisian di situ ya. Intinya begitulah sih. Kalaupun saya melakukan itu ya tergantung algoritmanya gitu. Oke, itu sih sekian saya